Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali dan tidak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmat yang terus Allah kucurkan kepada kita sekalian hingga pagi hari ini. Allah masih izinkan kita sekalian untuk hidup di muka bumi ini. Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan hingga bisa menghadiri sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kepada salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersama para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai yang milik kiamat nanti. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang ke-15, artinya sudah separuh jalan ya, kita beribadah bersama dengan bulan Ramadan. Dan saat ini adalah saat yang paling tepat buat kita untuk introspeksi diri dengan apa-apa yang telah kita lakukan selama 15 hari yang lalu. Apakah kita sudah maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah maksimal dalam memanfaatkan setiap detiknya di bulan Ramadan, setiap menitnya, setiap harinya? Apa kita sudah gunakan buat beribadah semaksimal mungkin? Atau kita masih sibuk dengan dunia kita? Atau kita masih disibukkan dengan tontonan-tontonan yang mendatangkan gelak tawa kita, tertawa-tawa dan seterusnya? Maka inilah saat yang tepat bagi kita sendiri, karena masih ada separuh jalan ke depan buat kita untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah demi ibadahnya hingga mencapai finish nanti 30 hari ke depan insyaallah. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ada seorang ulama, Haris bin Harisah. Pada waktu itu beliau berjalan di kota Basrah. Dia bertemu dengan seorang ahli ibadah. Ahli ibadah itu orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditemuinya ahli ibadah itu sedang menangis terseduh-seduh. Kemudian Haris bertanya, "Hai fulan, kenapa kau menangis sampai dengan sebegitunya menangisnya? Padahal kau seorang ahli ibadah, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa katanya? "Wahai Haris, aku merasa bahwa umurku semakin lama semakin bertambah, sehingga ajalku sudah semakin dekat. Tetapi ketika aku menengok ke belakang, apa yang telah aku lakukan selama ini masih jauh sekali dari apa yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia seorang ahli ibadah. Masih banyak waktu terbuang sia-sia. Masih banyak aku berpikir masalah dunia, masih banyak aku tinggalkan akhiratku. Hingga dengan hari ini semakin dekat ajalku," katanya. Padahal dia adalah seorang ahli ibadah. Bagaimana dengan kita yang masih bergelut dengan dunia kita, yang masih senang dengan foya-foya kita, dengan sendau-guru kita? Apa kita tidak lebih menyesal dibandingkan dengan ahli ibadah tadi? Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, saat inilah saat yang paling tepat buat kita introspeksi diri dan kemudian memperbaiki pada 15 hari ke depan selama Ramadan ini, menggunakan setiap detiknya, setiap menitnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu bukan sebuah ibadah mahdoh, tapi buatlah semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita bernilai ibadah, tidur kita bernilai ibadah, makan kita bernilai ibadah. Semuanya ada pada niat di dalam hati kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwa setiap amal tergantung pada niat kita dan Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian seseorang yang cerdas, maka dia akan berpikir bagaimana jikalau nanti aku meninggal dunia dan aku masih bisa dapatkan pahala-pahala yang terus mengalir kepada aku.
Ini pun yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, disebutkan bahwa seseorang yang ingin berharap pahala terus mengalir sementara dia sudah meninggal dunia, maka ada beberapa ibadah yang bisa dilakukan, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, ilmunya diamalkan buat semua orang, buat orang lain, sehingga semua orang yang mengamalkan ilmunya maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Yang kedua, pastikan bahwa masjid yang dibangun adalah ada jerih payah kita di situ. Pastikan mushaf Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang ada andil kita di situ. Kemudian alirkan sungai-sungai untuk kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi kaum muslimin yang kehausan, dan air yang diminum ada jerih payah kita di situ, sehingga air yang diminum akan menyatu dengan dagingnya para kaum muslimin, dan ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka ada pahala pula yang mengalir kepada diri kita. Dan lain sebagainya, ada beberapa amalan yang dituntunkan Rasulullah SAW supaya pahala jariah kita terus mengalir kepada kita sekalian. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, maka itulah orang-orang yang cerdas, yang dia akan terus berusaha mendapatkan pahala walaupun kita sudah di alam barzah. Kemudian beberapa amalan yang lain lagi, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, pastikan diri kita menjadi orang yang soleh, karena orang yang soleh maka dia akan dapatkan doa dari seluruh kaum muslimin ketika mereka membaca wa'alibadillahi minas sholihin. Jadi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ketika kita baca tahiyat pada duduk tahiyat, ya. Sebutkan, sampaikan salam kepada mereka orang-orang soleh di seluruh dunia. Mereka mendoakan orang-orang soleh seluruh dunia pada setiap tahiyat mereka. Setiap orang yang sholat membaca tahiyat, maka mereka akan mendoakan orang-orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka doanya akan terus mengalir kepada kita, orang-orang yang soleh. Maka pastikan diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu artinya orang yang senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan takut melaksanakan apa yang Allah larang. Itulah orang-orang yang soleh. Kemudian kesolehan kita ini tentu akan menurun kepada anak-anak kita. Sebagian besar orang tua yang saleh, maka anaknya menjadi orang-orang yang saleh dan saleha. Walaupun ada beberapa pengecualian, seperti misalnya anaknya Nabi Nuh alaihissalam, yang Nabi Nuh kita tahu sudah tidak diragukan lagi kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian anaknya menjadi orang-orang yang kafir. Tapi itu semua semata-mata karena kesolehan anak itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tua yang bisa memastikan anaknya soleh, maka diwajibkan buat orang tua untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa untuk minta kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ini wajib buat kita. Karena hidayah anak yang soleh ada pada pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan bahwa kita senantiasa melaksanakan 3 hal yang bisa menembus alam barzah. Idza mata al-insanu qad amalu illa min salasin shadaqatun jariyah aw ilmun yantafa'u bi aw waladun shalihun yad'ulah. Yang pertama, sedekah jariyah. Carilah tempat-tempat yang bisa menerima jariyah sedekah kita. Masjid kita urun sedikit ataupun banyak, yang penting bahwa ada bagian dari masjid itu adalah amal saleh kita, sedekah jariah kita. Sampai kapan masjid dipakai buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai itu pula pahala yang harus mengalir kepada kita sekalian. Ketika ada pondok, masjid yang membutuhkan Al-Quran, kitalah orang yang paling cepat untuk menyediakan mushaf Al-Quran. Karena setiap ayat yang dibaca itu adalah ada jerih payah kita di situ, dan pahala akan terus mengalir kepada kita sekalian. Ketika ada orang soleh, orang alim yang dia kekurangan tidak bisa makan, berlomba menjadi orang yang pertama kali untuk memberikan makan kepada mereka, karena setiap ibadah yang mereka lakukan akan ada pahala mengalir kepada diri kita. Inilah ibadah yang cerdas sahih. Kemudian yang kedua, au ilmun yantafa'u bih, yaitu ilmu yang senantiasa dimanfaatkan. Maka kalau kita ingin memanfaatkan ilmu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, maka ilmu akan terus mengalir kepada kita. Dan awwaladun sholihun yad'ulah, doa dari anak-anak yang soleh dan soleh, maka didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan soleh, supaya doanya bisa makbul kepada kita sekalian. Maka yang pertama, didiklah anak-anak kita dari Al-Quranul Karim. Jangan biarkan anak-anak kita sekolah tidak pada sekolahnya Al-Quran.
Karena bagaimanapun juga mereka lah aset utama kita. Bukan uang kita yang bermiliar-miliar di bank, tapi anak-anak kita lah merupakan tabungan kita yang sesungguhnya. Jangan mendoakan orang tuanya yang mungkin orang tuanya tidak punya amal soleh yang banyak. Di alam barzah mereka kesulitan, di alam barzah mereka kedinginan, dihimpit dengan keras. Maka doa dari anak-anak kita lah yang sangat kita tunggu-tunggu nanti di alam barzah di akhirat kelak. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka saat inilah saat yang paling tepat buat kita introspeksi diri. Sudahkah kita beribadah maksimal 15 hari yang lalu? Dan bagaimana persiapan kita 15 hari ke depan selama Ramadan ini? Maka kita akan menghadapi hari-hari yang mendekati finish di Ramadan. Maka kencangkan ikat pinggang kita akhir. Persiapkan kekuatan fisik kita dan batin kita untuk menghadapi akhir-akhir Ramadan, sehingga jangan sampai Ramadan berakhir kita tidak berkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut kata Rasulullah orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang padanya didatangkan Ramadan tapi sepeninggal Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan itu ada pada diri kita. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita akan berlihat-lihat terus selama Ramadan ini, ataukah kita akan semakin lama semakin giat beribadah mendekati akhir? Dan ini adalah Ramadan, mungkin Ramadan kita yang terakhir, ikhwah. Kita tidak akan dapatkan lagi Ramadan tahun depan. Maka jadikan Ramadan ini benar-benar Ramadan terakhir buat kita, sehingga kita akan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya motivasi ini, dan semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang, Allah berikan kepada kita kesehatan hingga mampu melaksanakan ibadah demi ibadah sampai dengan bilang akhir Ramadan kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.